Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jejak Belajar ID. Sekarang kita akan membahas prediksi penilaian akhir tahun ajaran untuk mapel matematika kelas 8 part 1. Langsung saja ke nomor 1 yang ditanyakan panjang AB. Ini segitiga siku-siku, jadi kita menggunakan teorema Pythagoras. AB itu sisi tegak, ya, selalu ingat kalau sisi tegak itu tinggal selisih kuadrat, ya, sisi miring dengan sisi tegak yang diketahui. Jadi 15 kuadrat kurang 12 kuadrat. Kalau yang ditanyakan itu sisi miringnya, berarti ditambah. Nah, ini langsung saja ketemu akar 81 yaitu 9. Kalau tidak tahu akar 81 itu, maka bisa menggunakan pohon faktor bagi bilangan prima. Nah, ini karena akar kuadrat maka dipasangkan 22. Ini 3 kali 3 hasilnya 9. Next kita ke nomor 2. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut 20 dan 16. Panjang hipotenusa itu sisi miring. Ini tuh 20. Terus tinggi segitiga 16. Luas segitiga. Nah, yang ditanyakan luas segitiga. Luas segitiga kan kalian tahu ya. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya belum tahu, jadi kita cari. Alasnya itu AB. AB sisi tegak seperti tadi nomor 1. Selisih kuadrat dari sisi miring dengan sisi tegak yang diketahui. Nah, ini didapatkan hasil akar 144 yaitu 12. Kalau tidak tahu akar 144, berarti menggunakan pohon faktor seperti tadi di nomor 1. Alasnya 12, tingginya 16 dibagi 2. Nah, ini dari hasil penyederhanaan, berarti 12 kali 8, 96. Maka luas segitiganya 96 cm per segi. Next, lanjut ke nomor 3. Yang ditanyakan kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu berarti ada 3 bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Kalian tahu ya, teorema Pythagoras itu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Sisi miring itu sisi terpanjang. Jadi untuk yang nomor yang pertama, sisi terpanjang itu kan 10. Berarti 10 kuadrat apakah sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat? Ternyata sama. Berarti nomor 1 termasuk triple Pythagoras. Kemudian kita cek yang kedua. Ingat, sisi terpanjangnya 13. Kemudian 5 kuadrat tambah 11 kuadrat. Ini cek. Kalau tidak sama dengan, berarti 3 bilangan ini bukan triple Pythagoras. Dan ternyata tidak sama dengan. Nah, ini. Maka bukan jawabannya. Next, yang ketiga. Ya, sisi terpanjangnya itu berarti 17. Jadi kita ambil sisi terpanjang dulu. Kemudian 2 yang lain dikuadratkan gitu ya. Dijumlah kuadratkan. Hitung seperti biasa. Ternyata tidak sama dengan. Berarti yang ketiga juga bukan. Maka jawaban yang benar yaitu 1 dan 4. Yang B. Untuk memastikan kita cek. Ya. Sisi terpanjangnya 20. Berarti 20 kuadrat apakah sama dengan 12 kuadrat tambah 16 kuadrat? Dan harus teliti juga ya dalam menghitung. Karena kalau konsepnya udah paham tapi dalam penghitungan kurang teliti, itu bisa-bisa tidak menemukan jawabannya. Dan ternyata sama. Ya, jadi yang termasuk triple Pythagoras itu untuk kelompok 3 bilangan 1 dan 4. Semangat untuk belajar, ya, coba terus latihan soal. Harus seperti itu. Lanjut ke nomor 4 yang ditanyakan ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip. Kalau yang tadi triple Pythagoras itu harus sama dengan, ini caranya sama kayak tadi. Cuma kalau segitiga lancip berarti yang sisi terpanjang itu harus kurang dari. Ini tandanya harus kurang dari nih kalau lancip. Nah, ini kita hitung seperti biasa. Ternyata lebih dari. Kalau lebih dari ini berarti termasuk segitiga tumpul. Kalau ketiga bilangan itu sisi-sisi segitiga begitu. Kemudian yang kedua kita cek lagi. Sisi terpanjang 13. Ya, mau menentukan jenis segitiga atau triple Pythagoras caranya sama. Yang membedakan hanya kalau triple Pythagoras itu harus sama dengan
Kalau segitiga lancip harus kurang dari, kok segitiga tumpul harus lebih dari? Ternyata sama. Berarti bukan lancip. Ini segitiga siku. Termasuk 3 bilangan triple Pitagoras dan segitiga siku. Nah ini kan kalau seperti ini berarti kan jawabannya 3 dan 4. Coba kita cek bener nggak sih jawabannya tuh 3 dan 4. Nah ini penghitungan seperti biasa. Hitungnya harus benar-benar teliti. Nah ini ternyata lebih dari, berarti ini segitiga tumpul. Berarti 3 bukan termasuk segitiga lancip. Salah. Maka di sini tidak ada jawabannya benar, kecuali kalau yang ditanyakannya segitiga tumpul ya. Kalau yang ditanyakan segitiga tumpul berarti jawabannya 1 dan 3. Tapi kan ini yang ditanyakan segitiga lancip. Nah ini yang keempat. Ternyata kurang dari. Nah ini berarti satu-satunya yang termasuk segitiga lancip. Jawabannya hanya 4. Lanjut ke nomor 5, terakhir di part 1. Ini ditulis dulu, panjang QR-nya 12, sudut Q 60 derajat. Panjang PR. Ya, PR itu kan depan sudut 60 derajat. Jadi kan depan sama miring itu berarti cos. Ya. Cos 60 derajat, depannya PR, bagian miringnya QR. Cos 60 derajat itu setengah PR per QR-nya 12. Ini berarti PR sama dengan 12 bagi 2, PR sama dengan 6. Nah ini sepertinya kalau biasanya sih tidak keluar ya untuk trigonometri seperti ini, tapi nggak ada salahnya untuk belajar. Oke, semangat untuk persiapan penilaian akhir tahun. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.